guys, balik lagi sama aku Vera. Seperti biasa aku mau mereview film. Jadi gini guys, gimana perasaan kalian kalau mendaki bareng psikopat? Jadi kisah ini tuh tentang Rona dan teman-temannya yang sedang melakukan misi pendakian untuk menemukan sebuah kabin peninggalan ayahnya. Namun di tengah-tengah itu ada kejanggalan yang membuat satu persatu teman-teman Rona ini meninggal guys. Jadi cerita ini berawal dari seorang bocil yang bernama Rona, di mana dia pada waktu kecil dia sedang berlibur ke hutan bersama ayahnya. Jadi hutan itu benar-benar jauh sekali dari pemukiman. Lalu tiba-tiba mereka itu menemukan seekor kuda yang tak berdaya, yang lemas. Terus untuk mengakhiri penderitaan tersebut, akhirnya ayah Rona ini terpaksa untuk membunuh kuda itu guys. Dan kejadian itu masih diimpikan Rona hingga saat ini guys. Dan itu yang membuat dia trauma serta hubungannya dia dengan ayahnya tuh menjadi buruk. Singkat cerita, setelah Rona dewasa, dia memutuskan untuk mencari kabin ayahnya itu guys. Jadi dia itu sedang OTW hiking dengan kedua temannya yang bernama Scott dan juga Heather. Namun di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada wanita yang sepertinya itu dia juga mau hiking gitu kan. Wanita itu membutuhkan tumpangan, tapi si Rona ini cuma mengabaikan wanita itu guys. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan di mana itu adalah titik awal mereka melakukan pendakian besok hari. Lalu beberapa saat kemudian itu datang lagi dua orang, yaitu Doni dan juga Andi. Mereka berkumpul tuh kan, lalu mereka menyusun sebuah rencana pendakian untuk besok itu kan ya. Namun di tengah-tengah obrolan mereka itu si Andi ini bertingkah sangat menyebalkan sekali karena dia itu sengaja menumpahkan minuman ke badannya si Heather ini guys. Akibat hal ini akhirnya Heather terpaksa untuk pergi ke toilet membersihkan noda yang ada di pakaiannya itu dengan kesal sekali dia. Lalu tiba-tiba ada wanita asing bernama Carla, yaitu datang untuk menawarkan sebuah shawl gitu kepada Heather untuk menutupi bajunya yang udah kotor tadi. Karena kebaikan hatinya, akhirnya si Heather ini mengajak si Carla untuk bergabung dengan rekan-rekannya yang lain. Teman-teman Rona pun menyambut dengan baik kedatangan Carla ini guys. Tapi si Rona ini sedikit gak suka gitu loh. Karena tiba-tiba ada orang asing yang masuk ke kelompok mereka. Dan selama pembicaraan, teman-teman Rona ini sepakat untuk ikut membantu menemukan kabin peninggalan ayah Rona ini guys. Karena Rona juga mengatakan kalau misalkan kabin itu nanti akan dijual karena hubungan dia dengan ayahnya itu emang dulu tuh nggak baik-baik aja. Lalu kemudian si Carla ini bilang kalau dia itu pernah sampai ke sebuah air terjun di mana itu emang sebuah tujuan pertama mereka untuk menemukan kabin itu. Dan keesokan harinya akhirnya mereka bersiap untuk mendaki. Di situ Carla menyarankan agar meninggalkan salah satu dari mereka di penginapan untuk berjaga-jaga jika nanti itu terjadi sesuatu, maka dia bisa menghubungi teman yang ada di penginapan ini guys. Namun si Rona tidak setuju dengan hal itu. Kenapa harus ninggalin salah satu teman kita gitu kan? Dan kalau memang seandainya terjadi hal yang nggak diinginkan, si Rona ini bilang kalau di kabin ayahnya itu ada radio yang nantinya tuh bisa buat menghubungi tim penyelamat. Jadi nggak usah berpikiran kayak gitu, tenang aja, ngapain ninggal temen gitu. It's the like leave on lodge.
I'm not going to be in the woods in 5 days. My dad's like a radio. Tell us how to get to the top point. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan di bawah pimpinan Rona ini, tiba-tiba di tengah jalan, Rona ini kebingungan untuk membaca peta, guys. Di sini membuat rekan-rekannya tuh mulai khawatir gitu. Lalu dengan mudahnya si Carla ini bilang, wah ini kecil ini guys, serahin aja sama aku gitu. Dia mengisyaratkan kalau dia itu sangat berpengalaman dalam hal ini. Is everything okay? Lead on. Don't need it. Gak ada pilihan lain dong ya. Akhirnya si Rona ini terpaksa membiarkan Carla untuk memimpin perjalanan mereka. Namun di tengah jalan tiba-tiba Carla ini menghilang secara misterius. Di situ semua orang benar-benar panik. Lalu Rona mencoba menenangkan mereka dan berusaha untuk berpikir gimana nih ya, terus kita tuh harus mencari jalan yang benar gitu. Habis itu tiba-tiba Rona ini mendapat penglihatan masa lalu dia bersama ayahnya di hutan tersebut, dan itu membuat pendengaran Rona ini terganggu. Dia nggak bisa dengar apapun, guys. Di situ teman-temannya menjadi tambah semakin panik gitu. Dan tiba-tiba si Carla ini muncul dari belakang, mengejutkan semua orang. Or is it to follow the fucking leader? Right, man, enough. Rona! Ternyata si Carla ini hanya mempermainkan mereka. Sontak mereka pun merasa kebingungan dong. Setelah mengalami perjalanan yang penuh dengan drama, akhirnya mereka sampailah di sebuah air terjun. Tujuan pertama mereka yang bernama Mercy Falls. Wow, di situ mereka memutuskan untuk bermalam di situ. Mercy Falls. Follow me. Lalu Scott ini sedang mendongeng, guys. Dia mendongeng untuk mengisi kesunyian malam itu. Habis itu si Donnie ini memutuskan untuk mandi di air terjun, sedangkan si Carla pergi ke arah berbeda untuk buang air kecil. Di situ Rona ini berpikir, wah ini waktu yang tepat untuk bisa berdua-duaan dengan si Donnie, karena ternyata si Rona ini naksir guys sama Donnie. Tapi saat dia menghampiri Donnie di air terjun, dia dibuat sangat terkejut. Kenapa? Karena di situ dia melihat Donnie dan juga Carla sedang bersenang-senang di bawah air terjun. Karena dia nggak mau melanjutkan penglihatan yang begitu menyiksa hatinya, akhirnya dia pergi dong sambil sesenggukan gitu. Dan lagi-lagi dia dibuat terkejut oleh temannya si Heather ini yang sedang berselingkuh bersama Andy. Dan keesokan harinya terjadi perang antara si Scott dan juga Andy. Dia dong, karena apa? Karena ternyata si Heather ini dia bercerita kepada pacarnya itu tentang apa yang dilakukan Andy semalam. Akhirnya si Scott ini langsung memukul si Andy hingga Andy ini terjungkal, dan naasnya sepotong dahan kayu itu menembus kaki dia. Wah, di situ situasi benar-benar sangat menegangkan, guys. Melihat teman mereka itu kakinya itu udah tertusuk dahan. Mereka mencoba untuk menghubungi tim penyelamat, namun zonk karena nggak ada sinyal. Dan akhirnya si Carla ini juga mencoba untuk menghentikan darahnya si Andy ini, guys.
Alih-alih menghentikan darah si Andi, justru si Carla ini mengeluarkan pisau dan tiba-tiba dia menggorok leher Andi. Di situ teman-temannya shock dong. Di situ Andi langsung mati seketika, guys. Sontak semua pun kaget, heran, ketakutan. Terus si Carla ini bilang apa cuy? Dia bilang kalau yang kalian lakukan itu malah justru menambah penderitaan Andi. Dengan Andi mati, justru penderitaannya malah hilang dong. Justru kalian itu harus berterima kasih sama aku. Rona pun mengancam Carla dan mengajak semua temannya itu turun dan melaporkan hal ini ke polisi. Namun si Carla ini gak terima, dia melakukan pembelaan diri, guys. Dia bilang kalau misalkan kalian melaporkan kejadian ini ke polisi, ya otomatis kalian juga akan dipenjara karena kalian semua terlibat dalam hal ini. Dan bla 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 bla. Akhirnya si Carla ini bisa membujuk rayu mereka dan mereka kemakan omongan Carla. Akhirnya mereka meninggalkan jasad si Andi ini dan menenggelamkannya di air terjun itu, guys. Lalu di dekat air terjun itu, Heather menemukan potongan koran di mana di situ terdapat wajah Carla, guys. Akhirnya dia penasaran dong, langsung dia simpan tuh di dalam bajunya. Dan dalam perjalanan mereka, Heather ini menunjukkan potongan koran itu kepada Rona. Keduanya dibuat sangat kaget sekali karena di koran itu tertulis jika Carla ini adalah seorang mantan militer perwira yang dia itu tuh diberhentikan secara tidak hormat karena telah membunuh kedua rekannya yang perwira dan juga satu wanita Afghanistan. Di situ juga tertulis kalau Carla ini adalah psikiatris dari RSJ dan dia itu adalah buronan yang diklaim sangat berbahaya sekali. Ternyata orang asing yang mereka bawa itu adalah seorang psikopat, guys. Oke, setelah mereka berdua tahu hal itu, akhirnya si Rona ini bergegas untuk memberitahu temannya yang lain. Tapi di sini Heather berkata kalau Rona jangan dulu, lu harus tenang. Anggap kalau kita tuh nggak tahu apa-apa. Kita beritahu nanti di saat yang tepat. Dan pada kesempatan berikutnya, saat si Carla ini hendak memanjati sebuah tebing, di situ dia berniat untuk memanjat tebing karena dia sendiri kan yang berani manjat untuk melihat di mana kan letak kabin itu. Dan di situ adalah kesempatan Rona untuk memberitahu kedua temannya lagi, yaitu si Donnie dan juga si Scott ini. Mereka pun akhirnya kaget sekali, guys. Sedikit tidak percaya, namun mau nggak mau mereka harus cepat-cepat pergi meninggalkan tebing itu. Mumpung si Carla ini sedang memanjat tebing gitu. Akhirnya mereka semua lari, guys. Lari sekencang-kencangnya. Mengingat kalau perjalanan untuk kembali ke penginapan itu sangat tidak mungkin karena memerlukan waktu 1 hari. Akhirnya si Rona ini membujuk teman-temannya untuk menuju ke kabin ayahnya. Dan di situ mereka akan bisa menghubungi tim penyelamat. Di situ mereka lari aja. Namun si Carla ini yang udah ada di atas tebing, dia melihat kalau orang-orang itu semua pada lari. Wah, di situ mata dia memancarkan kemarahan yang begitu besar. Okay, we're getting out of here now. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Rona dan teman-temannya sampai di sebuah jurang yang mana itu ada sebuah pohon besar yang menjembatani jurang itu. Karena itu adalah jalan satu-satunya menuju kabin, akhirnya mereka terpaksa dong untuk nyebrang untuk satu-satu. Setelah semuanya berhasil menyeberangi itu, tinggal si Donnie doang nih yang belum nyebrang. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan Donnie? Donnie ini malah membuang pohon besar itu ke jurang, guys.
dia meminta temannya itu untuk larilah kalian terlebih dahulu gitu. Go. Come on. Wah, bener aja guys, ternyata si Carla ini sudah ada di belakang Donnie dengan mata yang begitu merah dan dia benar-benar amat sangat marah sekali. Di situ Carla mengeluarkan gergaji tangan, ya dia tebaslah itu tubuh si Donnie ini sampai dia masuk ke jurang. Di situ teman-temannya itu melihat Donnie masuk dan melihat Donnie itu dibunuh oleh Carla. Mereka semua sontak langsung lari ketakutan kecuali si Rona yang bener-bener dia tuh dengan tatapan tajam ke Carla ini, dia bener-bener penuh dengan dendam sebelum akhirnya dia juga pergi untuk berlari meninggalkan Carla. Tapi di tengah perjalanan Heather ini merasa ingin pipis. Akhirnya dia mencari tempat yang agak jauh dari situ guys. Dan bener aja di situ ternyata Carla sudah mengintai mereka. Lalu dia kaitkan tuh tali ke lehernya si Heather, lalu mengerek tubuhnya kayak pengibar bendera gitu guys. Karena Heather ini gak kunjung kembali, akhirnya Rona dan juga Donnie memutuskan untuk mencari Heather. Kemana dia kok lama sekali sih, cuman pipis doang. Dan bener aja ketika dicek guys, ternyata Heather ini sudah bergelantungan di atas. Kemarahan Rona semakin memuncak. Dia tahu kalau itu adalah perbuatan psikopat Carla. Di situ Rona berteriak kenceng banget untuk menantang Carla. Tapi si Carla ini cuman melihat dari kejauhan gitu dengan tatapan dia yang sok-sokan dan juga yang benar-benar menyebalkan sekali. Carla ini tuh kayaknya emang bener-bener ingin mempermainkan mereka dulu guys. Jadi tuh kayak satu persatu dari mereka itu akan jadi target dia. Dengan sangat berat hati sekali Rona ini meninggalkan Heather, sahabat dia satu-satunya, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kabin peninggalan ayahnya itu. Akhirnya setelah beberapa jam perjalanan, dia dan juga Scott ini sampai di kabin peninggalan ayahnya itu guys. Sesampainya di dalam kabin, Scott menemukan radio milik peninggalan ayah Rona ini. Dia mencoba untuk menghidupkan generator dan beruntungnya masih ada sisa bahan bakar. Lalu dia berusaha menghubungi tim penyelamat, tapi sayangnya gak ada satupun yang menggubris. Mayday. Mayday, is anyone receiving me? We need help. Oke, karena dia udah menghubungi tim penyelamat dan gak ada yang merespon, akhirnya si Rona ini berpikir jika hal ini akan berakhir dengan dua cara, yaitu kita yang mati atau kita yang harus membunuh Carla terlebih dahulu. Karena si Carla ini pasti mengikuti mereka di kabin itu dan akan membunuh mereka. Akhirnya mereka berdua bertekad untuk membunuh Carla terlebih dahulu guys. Merasa jika psikopat yang akan dia lawan ini adalah mantan militer, sedangkan dirinya hanya orang biasa. Akhirnya si Rona ini menyiapkan jebakan untuk menghabisi si Carla ini guys. Scott menyarankan kalau jebakan itu sebaiknya dibuat di dalam gua dekat kabin itu agar si Carla tidak menyadarinya. Dan mereka berdua pun berangkat ke gua tersebut
lalu menyiapkan beberapa jebakan. Setelah semuanya selesai, mereka kembali lagi ke kabin itu. Namun tiba-tiba generator kabin itu mati, guys. Terpaksalah si Scott ini keluar kabin untuk membenarkan generator, untuk mengeceknya. Dan kalian tahu ternyata saat Scott ini selesai mengecek generatornya, si Carla ini sudah ada di belakang Scott dan dia siap untuk menghabisi Scott, guys. Scott ini berusaha untuk menyerang terlebih dahulu, tapi ternyata dia kalah cepat. I'll fix it. Hey, Scott. Dan si Scott ini sudah tidak berdaya. Dia berusaha untuk masuk ke kabin itu menemui Rona. Rona yang menyadari hal itu, dia udah tahu kalau itu adalah kelakuan Carla. Melihat keadaan Scott seperti itu, Rona itu sudah tidak mempedulikan nyawa Scott lagi. Dia tuh hanya fokus gimana caranya dia bisa menghabisi psikopat itu. Nah, saat si Carla dan juga Rona ini saling berhadapan, tiba-tiba terdengar suara radio, dan di situ kesempatan si Rona untuk menimpuk tuh kepala Carla hingga Carla tuh tumbang dan gak sadarkan diri. Hey, girl. Bukannya langsung menghabisi Carla, malah Rona ini kabur menuju goa. Di situ dia langsung menjalankan rencananya yang sebelumnya itu, guys. Dia langsung menyalakan obor. Di situ Carla yang sedikit demi sedikit bangkit, dia terpancing untuk masuk ke goa tersebut. Begitu Carla ini masuk ke dalam gua, akhirnya Rona menyerang Carla terlebih dahulu, dan di situ terjadi adu senjata. Meskipun beberapa kali Rona ini mendapatkan tusukan pisau dan juga bacokan oleh si Carla ini, dia tetap sekuat tenaga untuk mempertahankan dirinya agar dia tuh nggak kalah dari psikopat itu, guys. Lalu si Carla ini menuju ke bagian gua di mana dia menyimpan seember bahan bakar. Saat Carla ini tiba menggunakan obor, langsung tuh si Rona menyiramkan seember minyak tanah itu. Akhirnya seluruh tubuh psikopat itu diselimuti dengan api yang membara. Musnahlah si Carla ini, dan dendam Rona atas kematian teman-temannya itu terbayar sudah. Oke lah guys, this is ending dari film ini. Gimana menurut kalian? Jadi intinya tuh kita tuh harus selalu waspada terhadap orang asing. Jangan mudah percaya sama orang-orang yang baru kita kenal, kalau nggak mau mengalami kejadian yang sama seperti di film itu. Ya, semoga kita selalu dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Pokoknya intinya tuh kita harus selalu waspada dalam keadaan apapun. Buat kalian yang udah nonton filmnya, menurut kalian gimana? Tolong tulis di kolom komentar, karena aku denger-dengar kalau film ini tuh ratingnya tuh sedikit gitu. Apakah benar? Mari kita buktikan dengan menonton filmnya secara langsung. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosen buat nontonin channel aku. Sampai jumpa di next video. Aku Vera, bye-bye.